nak lelaki yang pandai cakap Indo? Boleh. Boleh. Bisa. Oh, kena hati-hati ya apabila cakap Indo. Ntar cikgu, ayah, ibu bagi kemas-kemas lu barang. Ntar cikgu bagi hantar itu balik ke Indo ya. Ini sekedar mengingatkan ya. Hanya mengingatkan ya. Hati-hati ya. Ntar cikgu itu bagi you hantar balik ke Indo ya. Kita tahu bahasa Indonesia sangat bombastik, tetapi oleh kerana kita dah ada perkataan kita, dah ada kosakata kita, maka adalah lebih baik. Kerana hadis Nabi mengatakan bahawa hubul watan minal iman. Mencintai negara sebahagian daripada iman. Mencintai negara termasuk juga mencintai bahasa kita. Ya betul. Bahasa Melayunya satpam tu. Satpam tu penunggu maling ya. Penunggu maling lah ya. Bahasa Melayunya toilet apa tu? Toilet tu bilik menung. Bilik merenung. Ya. Gampang tu. Gampang tu banci lah. Banci. Banci kali lah. Banci kali lah. Terus tahu pocong tak tu? Pocong tahu itu hantu Indonesia lah. Bahasa itu Melayunya. hantu bungkus itu. Hantu bungkus tu. Hantu bungkus. Bahasa Malaysianya pejabat tu. Pejabat dia Malaysia tu kaki tangan negara. Kaki tangan negara. Ya. Ini tuh yang sering ditanyain orang-orang. Kalau bahasa Malaysianya push up. Push up tu dia tekan tubi. Tekan tu. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Kalau walaupun terdapat fakta menyatakan bahawa penutur bahasa Melayu dianggapkan berjumlah 300 juta dan bahasa Melayu adalah antara bahasa paling ramai penutur di dunia, walaupun belum lagi ada sambutan hari yang khusus untuk bahasa Melayu pada peringkat dunia UNESCO sebagaimana bahasa lain seperti bahasa Arab, Perancis dan juga Mandarin. Jadi apa pandangan daripada Prof, Doktor dan juga Saudara Hanapi tentang perkara ini? Perlu sambutan? Prof? Ya, tentang sambutan terhadap bahasa Melayu di peringkat dunia, ya khususnya di UNESCO itu. Dalam hal ini, ya Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ketujuh. Kalau you tak ada jati diri, okay, kalau you tengok orang Indonesia. Artis tetangga mengejutkan publik saat dalam sebuah wawancara di televisi Malaysia, ia secara terbuka lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Ia mengaku merasa bahasa Indonesia lebih luas, jelas, dan mudah dipahami oleh penonton dari berbagai negara. Pernyataan ini pun menuai perhatian luas, karena tak sedikit netizen Malaysia yang selama ini merasa bangga dengan bahasa Melayu sebagai identitas nasional. Tak hanya itu, ada juga artis Malaysia lainnya yang mengungkapkan kekagumannya terhadap kuatnya pengaruh bahasa Indonesia di dunia hiburan Asia Tenggara. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Nah, ini ada lagi info terkait kenapa bahasa Melayu dan bahasa Indonesia beda di akhirnya ya. Melayu kalau Indonesia ya gitu guys. Wah, ini kira-kira infonya, ada beberapa info yang harus kita lihat ya terkait bahasa perbandingan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia gitu guys ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya gitu guys ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian lancar. Nah, ini kita lihat infonya seperti apa ya dari video pertama ini. Kita reaksi bareng-bareng gitu guys ya. Harus Speak Malay Part 3. Kita Indonesia kalau ngomong tuh ada ya-nya. Makasih ya, bentar ya, maaf ya, jauh ya, dekat ya. Ya-nya lu ganti jadi Kalau lu mau kedengaran Melayu ini wajib Kalau kita kan gini, iya ya. Iya ya, oh gitu ya. Jadi kalau gitu ya. Di sini dekat jauh Dekat ya, jauh ya. Apa ya gitu ya? Nah pergi nah makan mau makan ya, nah makan ya gitu. Jadi semua makanya di video gue sebelumnya ngomong itu maksudnya bentar ya, iya-nya itu diganti itu wajib jadi suaranya kayak gitu. Yang paling sering kita dengar ya kalau mau makasih terima kasih jadi nya itu iya-nya kita Indonesia. Terus kalau Indonesia kan ngomong dikit-dikit loh gitu, misalnya kayak jauh loh,
ih deket loh, ih maaf loh gitu, maaf loh. Pokoknya lo-nya ini kita Indonesia diganti jadi tau. Di sini ngomongnya tau, murah. Waduh. Selain dalam bahasa Malaysia, bahasa Indonesianya. Yang pertama, kalut. Kepo. Oh, kepo tuh kalut ya bahasa Malaysia ya. Yang kedua, leklu. Santai. Leklu tuh santai. Leklu lah. Yang ketiga, alah kantoi. Hah? Maaf guys, ala kan, waduh. Ciduk. Yang Ciduk, ala kan. agak-agak je. Kira-kira Orang Malaysia kalau orang Malaysia sebut R, contoh kereta SKT ya, waduh. cakap tak sebut huruf R atau R. Contohlah kereta. Oke, bahasa dia macam ni. You parking kereta kat mana? Oh, kereta bacanya kereta apa kereta guys? You parking, parking pun harus parkir. Parking, waduh parking. Kereta. So you parking kereta kat mana? So kalau bahasa Indonesia dia akan cakap gini. Lu parkir kereta di mana? Oh gitu. You pakai kereta di mana? Kereta. Macam tu baku lah kalau bahasa Indonesia kan. Lagi bahasa kalau kalian pergi ke kedai-kedai lah. Contohnya dia mau beli air putih, dia akan cakap macam ni. Nak air 01? Nak air, berarti gak ada R-nya. Nak airnya, nak air pun. Cakap air tu air. Nak air 01? Kalau kita kan bang, air putih 1. Macam tu. Oh, dia susah ngomong R-nya kali ya. Orang Malaysia kalau bertanya dengan orang Indonesia, kau sekarang duduk kat mana? Tadi duduk dekat belakang. Sekarang aku duduk kat depan. Sekarang aku duduk kat sini. Maknanya tu kalau orang Malaysia tanya kau orang duduk dekat mana? Melayu Indonesia ketika berjumpa Melayu Malaysia guys. Waduh tanya kau orang duduk dekat mana katanya. Mana? Mika duduk kat mana? Itu dia nanya tempat tinggal. Engkau tinggal dekat mana gitu, bukan kau duduk dekat mana. Kenapa dia tak tanya rumah kau sekarang kat mana? Termenungku sendiri. Waduh. Bagus suaranya guys ya. Yang hancur. Orang Malaysia suka berjimat untuk menabung untuk masa depan. Kalau Indonesia, makna jimat Indonesia, makna jimat Malaysia. Netizen tutup mata katanya gitu guys. Jimat tuh tangkal. Jadi kalau di Malaysia ini jimat tidak boros. Oh, ayo jimat oh gitu. Jimat. Tapi kalau dekat Indonesia, jimat ini tangkal. Macam mistis berbaur dengan klinik. Itu kata siapa? Udin koyak-koyak. Udin koyak-koyak. Tim yang 20 tahun di Malaysia tetap pakai bahasa Indonesia tu lain. Mungkin kerana my husband orang Sabah, so bahasa kami tiada bezakan. Faham? Tapi sebenarnya bahasa ni depends pada kita punya pergaulan lah, daripada kita punya sosial kan. Sebab macam saya memang daripada start datang Malaysia memang dah biasa cakap bahasa Melayu. Kan dulu saya training dekat hotel, so macam hospitality industry kan. So memang kena cakap bahasa Melayu sebab berkomunikasi dengan orang Melayu. Tapi saya campur juga bahasa Melayu, bahasa Inggeris lah. Tapi let's say kalau saya jumpa dengan orang Indonesia, automatik lah switch macam tu je, cakap bahasa Indonesia. Bukan nak kata lupa bahasa, tidak ya. Mana boleh lupa bahasa ibunda, wah memang tak lupa pun. Lagipun bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia lebih kurang je sebenarnya, sama je, cuma cara intonasi dia, cara intonasi, cara dia punya penyampaian dia beza sikit je. Waduh. Sana di Indonesia sudah ada peraturan. Bentar, ni Malaysia meminta saran kepada Indonesia bagaimana memartabatkan bahasa Melayu gitu guys. Waduh. Peraturan yang dibuat di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik di situ. Jadi akhir sekali, apa nasihat Dr. Maman keadaan ini? Nasihat sastrawan Indonesia kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kebelakangan ini bahasa Melayu menjadi topik perbincangan dalam pelbagai forum. Bercakap tentang bahasa Melayu tentunya tidak boleh dipisahkan dengan bahasa Indonesia kerana penuturnya paling ramai. Di samping itu, perkembangan pesat bahasa Indonesia menyebabkan bahasa Melayu di Malaysia semakin jauh. Ini boleh menjadi contoh bagi Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Dalam forum antarabangsa Evolusi Bahasa Melayu Karnival Puisi Nusantara,
Bapak Maman S. Mahayana, seorang sastrawan Indonesia, memberikan pelbagai nasihat kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Sebagai bahasa negara yang dipelajari di semua peringkat sekolah, yang digunakan di semua kegiatan rasmi, bahkan juga istilah-istilah Inggris, istilah-istilah asing itu di-Indonesiakan. Nah, di dalam pidato kenegaraan, misalnya presiden, dia harusnya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris, dan itu dinyatakan di dalam undang-undang. Nah, hal yang paling jelas sebetulnya itu pada zaman Presiden Soeharto. Presiden Soeharto di dalam forum apapun dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kami sebagai bangsa punya bahasa dan inilah bahasanya. Nah, bagaimana sekarang kondisi di Semenanjung Melayu? Saya kira hal yang penting adalah kemauan politik. Maka parlemen harus menetapkan bahwa selain bahasa Melayu diajarkan di semua peringkat sekolah, juga di semua acara resmi kenegaraan atau kerajaan. Begitu juga di dalam hubungan bilateral. Pidato itu harusnya disampaikan dalam bahasa Melayu. Meskipun ya, Perdana Menteri tentu saja pandai bahasa Inggris ya. Tetapi dia harus menunjukkan kemelayuannya. Nah, begitu juga orang asing yang akan bekerja di Indonesia, dia harus lulus bahasa Indonesia. Jadi ada ujian ya, untuk mereka yang akan menjadi pekerja di Indonesia, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Tuh, harus bisa bahasa Indonesia gitu guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys terkait infonya? Mungkin kalian punya komentar atau reaction gitu ya. Bahwasanya mungkin karena bahasa Indonesia mudah kali ya guys ya. Jadi ya seperti itulah. Aku kalau lihat bahasa Malaysia maaf ya agak-agak pusing. Mungkin karena baru pertama dengar kali ya, kayak seperti bahasa Thailand gitu ya, agak aneh, tapi ya mungkin karena baru pertama, tapi bukan aku bermaksud menghina gitu ya guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya. Buat kalian bermapi jangan lupa dibantu subscribe UK Camera Action ya. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak, dan kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.